hanya keburukan. Li'anna du'a muqaranun lil amali. Karena doa itu harus bergandeng dengan amal, dengan melakukan aktivitas yang mewujudkan isi kandungan doa. Fal abdu maka seorang hamba bersungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat baginya di dunia fid dini wa dunya. Manfaat secara agama dan manfaat secara dunia. Ini amal, kemudian wa yas'alu rabbahu, meminta dan memohon berdoa kepada Rabbnya, najaha maqsadihi, berhasilnya apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Ya, maka di sini disampaikan kaidah penting tentang doa, bahasanya doa itu harus bergandeng dengan amal. Misalnya, ya seorang itu berdoa, ya Allah berilah aku keturunan yang saleh. Ya, namun nggak mau nikah, ya, maka ini namanya ngejek Allah Subhanahu wa taala dan bukan berdoa. Orang yang berdoa itu doanya harus bergandeng dengan amal yang menjadi sebab terwujudnya doanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang berlimpah dan berkah, namun orangnya tidak mau kerja. Ya, cuma nongkrong, kemudian nyantai-nyantai, tidur. Ini doa yang tidak benar. Ya, maka kaidah dalam doa yang namanya inna du'a muqaranun lil amali. Doa itu harus digandeng dengan amal, yaitu mengamalkan hal yang manfaat. Maka tadi sama dengan kalimat selanjutnya. Al abdu yajtahidu fima yanfa'uhu fid dini wa dunya, ini amal. Contohnya tadi kerja. Ya, keluar rumah kerja. Kemudian wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi. Ya, dia berdoa minta kepada Allah agar sukses apa yang jadi maksudnya. Kemudian dia berdoa minta kepada Allah rezeki yang barokah. Rezeki yang berlimpah dan barokah. Nah, ini harus, maka ini satu paket. Ya, satu paket. Ya, doa itu gandeng dengan amal. Ya, dan seorang berdoa, ya Allah berilah aku istri yang salihah. Ya, namun tidak mau ngelamar. Ya, cuma berangan-angan saja. Tidak ada usaha untuk mendapatkan istri yang salihah tadi, maka ini omong kosong. Ya. Ya, maka bersungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat. Yang kedua adalah meminta kepada Allah, Rabbnya najaha maqsadi, suksesnya apa yang jadi maksudnya. Wa ista'inu, minta tolong kepada Allah ala dalika, untuk terwujudnya hal tersebut. Bagaimana terdapat dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin, namun semuanya adalah khairun, pada semuanya terdapat kebaikan. Baik pada mukmin yang lemah imannya ataupun mukmin yang kuat imannya, semua terdapat padanya kebaikan disebabkan karena iman yang dia miliki. Ya, ihris ala ma yanfa'uka, antusias untuk melakukan hal yang manfaat. Ya, cukup sampai di sini tidak. Wasta'in, berdoa dan minta tolong kepada Allah. Nah ini. Ya, maka ini satu paket. Doa minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, namun harus diiringi dengan antusias melakukan hal yang manfaat. Wala ta'jas, jangan lemah, dan lemah yang tercela adalah malas. Wa in asabaka syai'un, ya, artinya jangan malas. Ya, jadi orang yang beriman itu jangan jadi pemalas untuk melakukan hal yang manfaat. Wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpamu, jangan katakan seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Akan tapi katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini hada qadarullahi, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah fa'ala yang terjadi. Karena berandai-andai itu membuka kerja setan. Ini maksud dengan kerja setan adalah sedih. Ya, adalah kesedihan. Maka berandai-andai tentang masa silam,
Seandainya kemarin demikian, saya tidak akan terjadi demikian, itu hanya akan menambah kesedihan. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara yang pertama perintah untuk antusias melakukan hal-hal yang manfaat dalam setiap keadaan. Yang kedua, wal isti'anatu billah. Tak tolong doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak patuh dengan rasa malas. Ya, ajiz, tidaklah menuruti ketidakmampuan. Yang dimaksudkan di sini adalah malas yang berbahaya. Kemudian Nabi ajarkan untuk pasrah ya, terhadap perkara-perkara yang sudah berlalu dan sudah terjadi. Ya, jangan berandai-andai. Wa musyahadatu qada'illahi wa qadarihi, dan memperhatikan ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau wa musyahadatu qada'illahi wa qadari, masih sambungannya isi hadis di atas, dan menyaksikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini ya, itu sudah ketika musibah terjadi kembalikan ke takdir. Inilah yang Allah takdirkan. Waja'lul umuril qismaini, dan dijadikanlah perkara itu dua bagian. Qismun, satu bagian, yumkinul lil abdi as-sa'yu fi tahsilihi, mungkin bagi seorang hamba berupaya untuk mewujudkannya. Atau tahsil, mewujudkan hal yang memungkinkan darinya, kalau tidak semuanya. Ya, atau kejelekan yang seorang hamba itu mungkin mencegahnya atau meminimalisirnya. Maka untuk perkara semacam ini seorang hamba hendaklah menampakkan jerih payahnya. Di samping wayasta'in, minta tolong kepada sesembahannya. Kemudian yang kedua, qismun la yumkinu fihi dzalik. Perkara yang tidak mungkin demikian karena sudah terjadi. Fahada enggak mungkin diperbaiki, enggak mungkin dicegah. Kenapa? Sudah terjadi. Fahada yatma'inu lahu al-abdu, maka hendaklah seorang hamba merasa tenang, ridho dengan takdir Allah dan pasrah. Wala raibatan, tidaklah diragukan bahasanya memperhatikan kaidah ini. Itu menjadi sebab gembira, hilangnya galau dan kecemasan. Kutip dari Wasail Mufidah lil Hati Sa'idah karya Ibnu Sa'di. Ya, maka hadis di atas mengajari kita untuk membagi perkara itu menjadi dua bagian. Pertama adalah perkara yang manfaat yang bisa sempurna kita dapatkan, atau perkara tersebut bisa kita mewujudkan semaksimal mungkin yang bisa kita wujudkan. Tahsilu mayumkin minhu, kita bisa mewujudkan yang mungkin untuk diwujudkan. Yang enggak 100%, namun bisa 50%, bisa 60%, wujudkan. Kemudian satu kejelekan yang kita bisa mencegahnya atau meminimalisirnya. Nah, dan ini untuk hal-hal yang belum terjadi. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Kerahkan daya upaya untuk mendapatkannya. Namun ingat, jangan hanya semata-mata bersandar kepada upaya dan usaha, namun wasta'inu bima'budihi, doa sama Allah. Maka doa, namun doanya plus usaha. Usaha, namun usahanya plus doa. Ini hal yang mungkin untuk bisa kita wujudkan. Kemudian yang kedua, hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak mungkin sudah kita wujudkan. Sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Nah, maka kalau untuk hal-hal yang nasi sudah jadi bubur, maka jadilah bubur yang enak. Maka buatlah bubur itu buat bubur yang enak. Nah, nasi yang sudah jadi bubur ini gimana supaya jadi bubur yang enak? Pasrah, tenangkan hati, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahasanya pilihan Allah yang terbaik. Percayalah bahasanya dalam apa yang Allah timpakan pada kita ada hikmah dan manfaat. Ambil itu. Jadikan dia bubur yang enak dengan mengambil hikmah yang terjadi di balik musibah yang tidak diharapkan. Halaman 16.
Maka hadis yang telah disebutkan menunjukkan usaha untuk menghilangkan sebab yang mendatangkan kegalauan dan mengupayakan sebab yang mendatangkan kegembiraan. Padahal keadaan hal itu caranya dengan melupakan apa yang telah mamadha ali minal makari, hal-hal yang tidak disukai yang madha yang telah berlalu, yang tidak mungkin dikembalikan. Dan menyadari bahasanya menyibukkan pikiran dengannya adalah satu hal yang sia-sia dan satu hal yang muhal mustahil. Sibuk dengan apa yang telah terjadi, kemudian berandai-andai, itu adalah humkun, itu kedunguan. Musibah yang sudah terjadi, anak yang sudah meninggal dunia, kemudian orang yang dicintai yang sudah meninggal dunia, atau kemudian harta yang sudah hancur, rumah yang sudah kebakaran, maka menyibukkan pikiran dengannya, dengan berandai-andai, maka ini kata beliau adalah humkon, kedunguan. Orang dungu yang sibuk dengan ini. Ya sudah, rumahnya kebakarannya sudah. Alhamdulillah kita selamat. Ayo sekarang apa yang bisa dilakukan, hal manfaat apa yang bisa dilakukan setelah terjadinya musibah. Jangan berandai-andai, oh tadi kalau enggak begini, enggak begitu, enggak akan terjadi kebakaran rumah kita ini. Jangan. Yang sudah terjadi, enggak mungkin diperbaiki. Enggak mungkin dihindari. Ya, yang ada adalah gimana hal manfaat apa yang bisa kita lakukan saat ini. Maka sibuk dengan hal itu kedunguan dan kegilaan. Ya, sehingga fayujahidu qalbahu, lawan hatinya untuk memikirkan hal yang telah terjadi. Demikian juga lawan hati untuk cemas, terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi. Mimma yatawahamuhu, yaitu sangkaan-sangkaan yang mungkin terjadi. Min fakrin, berupa kefakiran, sudah berandai-andai, kalau ayahku meninggal dunia, saya makan apa gitu. Khaufin, ketakutan, atau hal-hal yang tidak disukai yang lainnya, yang dikhayalkan akan terjadi di masa depan kehidupannya. Maka hendaklah seorang muslim menyadari annal umurul mustaqbalata, bahasanya perkara masa depan itu majhulun, gelap. Masa depan itu gelap. Ya, tidak diketahui. Tidak diketahui ma yaqa'u fiha, apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kebaikan ataupun kejelekan. Apakah terwujud amalin, hal yang diangankan, atau alamin, ataukah hal yang menyakitkan. Dan masa depan yang gelap itu ada di tangan Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laisa biyadil ibad minha syai'. Maka hamba itu tidak mampu melakukan apapun kecuali as-sa'yu, berupaya untuk mewujudkan kebaikannya dan mencegah bahayanya. Wa ya'lamu al-'abdu, dan hendaklah seorang hamba mengetahui dan menyadari jika dia belokkan pikirannya sehingga menjauhi kecemasan gara-gara masa depannya, lantas watakala dan tawakal kepada Rabbnya untuk memperbaiki apa yang akan terjadi di masa depan, watma'anna ilai, kemudian merasa tenang dengannya, fidzalika, dalam hal itu, maka akan baiklah keadaannya, akan hilanglah darinya galau dan kecemasan. Sekian kutipan dari Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala. Ya, kemudian kiat obat galau yang ke-11 adalah min akbaril asbabi, di antara kiat yang paling efektif untuk lapangnya dada, tenangnya jiwa adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzalika, karena hal itu, yaitu mengingat Allah, itu punya pengaruh yang sangat menakjubkan untuk lapangnya dada dan tenangnya jiwa, hilangnya galau dan kesusahan.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Wa a'dhamul azkari, dan kalimat zikir yang paling efektif untuk menterapi alhamil azim, kegalauan besar. Alhasil yang terjadi inda nuzulil mauti, ketika datangnya kematian, yaitu sakaratul maut, ada ucap la ilaha illallah. Bagaimana diceritakan oleh Wadhalika lamma hadasa bi Talha, dan hal tersebut tatkala Talha bercerita kepada Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW yaqulu kalimatan, mengucapkan satu kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya inda mati, ketika sakaratul mautnya, kecuali Allah akan hilangkan darinya kesusahannya dan Allah akan buat bercahaya warna kulitnya. Fama mana'ani an as'aluhu anha, maka tidak ada yang menghalangiku untuk bertanya kepada Nabi anha, tentangnya, illal qudratu alaiha, hatta mata. Ini kalimat yang tidak jelas maknanya, kemampuan sampai beliau meninggal dunia. Kalimat yang tidak jelas ya. Faqala lahu Umar, maka Umar kemudian mengatakan kepada Talha, sungguh aku mengetahuinya. Faqala lahu Talha kemudian bertanya, wa ma hiya, apa kalimat itu? Faqala lahu Umar, maka Umar kemudian berkata kepada Talha, apakah engkau mengetahui kalimat dia adalah a'dhama min kalimatin? Apakah engkau mengetahui ada satu kalimat yang lebih agung daripada kalimat yang Nabi perintahkan pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah? Talha mengatakan, hiya wallahi hiya, itu kalimatnya, demi Allah itu kalimatnya. Mungkin tadi fama mana ini an as'alahu anha ila qudrah alaiha, tidak ada yang menghalangi untuk bertanya kepada Nabi tentang apa itu kalimat, ila, ya, kecuali adanya kemampuan untuk menanyakan kalimat itu. Nanti besok bisa nanya. Ternyata hatta mata, sampai Nabi meninggal dunia, hanya belum sempat menanyakannya. Kemudian Umar mengatakan, ya itulah la ilaha illallah. Maka Nabi sampaikan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, Allah hilangkan kesusahannya dan Allah akan buat bercahaya warna kulitnya dan wajahnya. Ini menunjukkan manfaat penting dari zikir la ilaha illallah. Kemudian halaman 17, kemudian terapi yang ke-12 adalah al-luju' ila salati. Ada memanfaatkan salat sebagai obat galau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salati, mintalah tolong untuk beresnya urusan Anda, termasuk diantaranya adalah kecemasan jiwa, adalah dengan bersabar menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat. Dari Hudzaifah beliau mengatakan dari Nabi SAW, idza hazaba amrun, jika ada satu perkara yang menyusahkan beliau, shalla, maka Nabi mengerjakan salat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian kiat yang ke-13, di antara hal yang menghilangkan kegalauan, juga menghilangkan kegalauan adalah jihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, adalah kalian jihad di jalan Allah tabaraka wa taala, karena jihad adalah salah satu pintu surga. Dengannya Allah menghilangkan al-hamma wal ghamma, kegalauan dan kerisauan. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhuma. Kemudian kiat yang ke-14 adalah at-tahaddusu bin ni'amilai adh-dhahirati wal batinah. Menceritakan nikmat-nikmat Allah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Karena mengetahui nikmat dan membicarakan nikmat itu mencegah kegalauan dan kecemasan, dan memotivasi seorang hamba untuk bersyukur. Yang syukur merupakan derajat yang paling tinggi dan yang paling tinggi. Meskipun sampai meskipun seorang hamba dalam kondisi fakir atau sakit atau bentuk-bentuk bencana-bencana yang lainnya.
Maka jika dia bandingkan antara nikmat Allah pada dirinya yang tak terhitung dan tak terhitung dan hal yang tidak dia sukai yang menimpanya, lam yakunil makruhi ila ni'amin nisbatun. Maka kesusahan yang dia derita dibandingkan nikmat yang demikian banyak Allah berikan ternyata tidak ada apa-apanya. Bahkan hal yang tidak disukai dan berbagai macam musibah yang ditimpakan yang Allah timpakan pada seorang hamba, lantas hamba itu menunaikan tugasnya yaitu bersabar, ridho dan pasrah, maka hanat wa ta'uha. Maka beban berat musibah tadi akan jadi enteng. Wa khafat mu'natuha, maka beban beratnya itu akan jadi enteng. Dan adalah seorang hamba itu berangan-angan mendapatkan pahala musibah dan pahalanya dan beribadah kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban sabar dan ridha, maka itu akan membiarkan hal-hal yang pahit menjadi manis. Maka rasa manis pahala musibah itu akan menyebabkan dia lupa, seorang hamba itu lupa dengan pahitnya kesabaran. Ya, maka intinya seorang itu akan akan galau karena musibah, karena masalah, itu akan hilang manakala seorang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, karena nikmat, meskipun kita itu dalam keadaan susah, menderita, banyak cobaan, ternyata nikmat Allah itu masih demikian luar biasa. Mata yang masih sehat, kaki sehat, tangan sehat. Itu nikmat yang tak ternilai. Meskipun sedang punya banyak utang. Nah, maka jika dibandingkan kesusahan yang terjadi semisal sedang banyak utang dengan nikmat mata, nikmat bisa makan, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa kentut, nikmat bisa kencing. Itu ternyata ya, musibahnya itu tidak ada apa-apanya. Perbandingannya tidak ada apa-apanya. Nah, gimana supaya orang itu bisa bersyukur? Hilang galau itu kiatnya bersyukur. Nah, gimana cara untuk bisa bersyukur? Wa min anfa'il asya'i, dan faktor yang sangat manfaat dalam masalah ini yaitu masalah membangun syukur adalah mengamalkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduri ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa innahu, dengan melihat yang di bawah, maka itu ajdaru, lebih layak kalian tidak meremehkan, menganggap remeh dan kecil dan sedikit nikmat Allah atas kalian. Maka kan Anda lihat bahwa nikmat Allah itu banyak, besar gitu. Kalau melihat dalam masalah dunia, melihat orang yang lebih rendah. Namun jika melihat dalam masalah dunia, melihat orang yang lebih atas, lebih enak, lebih sejahtera, maka orang akan menganggap sedikit nikmat Allah pada dirinya. Orang akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Bahkan menganggap hilang nikmat Allah yang ada pada dirinya. Dia merasa Allah tidak ngasih nikmat apa-apa untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka jika seorang hamba itu memasang di antara dua matanya hadal malhat al-jalil. Hadal malhat al-jalil, pemandangan yang mulia ini. Cara pandang yang mulia ini yaitu memandang yang lebih rendah, maka dia akan lihat dirinya itu yafuku di atas, qat'an secara pasti di atas banyak orang. Fil afiyah, dalam masalah kesehatan, wa tawabi'ah, dan derivatnya. Dalam masalah rezeki dan derivatnya. Mahma balagat bi al-halu, betapapun menderitanya dirinya, betapapun susah keadaan dirinya, itu kalau cara pandangnya melihat ke bawah, dia akan lihat bahasanya dia itu lebih beruntung daripada banyak orang. Sehingga hilanglah cemasnya, galaunya, risaunya, bertambahlah gembiranya, irtibat, rasa senangnya dengan nikmat Allah. Yang dalam nikmat-nikmat tersebut dia lebih unggul daripada yang lainnya, ya, daripada orang-orang yang di bawahnya dalam masalah nikmat-nikmat itu. Halaman 18.
Wa kullama tala ta'amulul abdi, dan jika seorang itu semakin lama merenungkan nikmat-nikmat Allah yang nampak dan yang terlihat, yang nikmat agama dan dunia, ra'a rabbahu. Maka dia akan lihat bahasanya Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak dan telah mencegah darinya kejelekan yang berbilang. Wala syakka, dan tidaklah dilakukan anna hadza, bahasanya kesadaran ini itu akan mencegah kegalauan dan kecemasan dan menyebabkan al-farah wa surur, gembira dan senang, rasa gembira dan senang. Ya, demikian yang kita pelajari, kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.